Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita akan melaksanakan diseminasi dari calon guru berat, di mana saya sendiri Ibu Nur Eka akan menyampaikan materi tentang disiplin positif dan nilai kebijakan universal serta teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang kedua nanti akan disampaikan oleh Bapak Sujoko tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian nanti yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Arianto dengan materi restitusi, 5 posisi kontrol dan restitusi kedua tentang segitiga restitusi. Silahkan kita akan langsung mulai dari yang pertama, yaitu disiplin positif. Kalau kita bicara tentang disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Jadi pada intinya, pada saat kita bicara tentang disiplin positif, kita diharapkan harus tahu dulu apa itu disiplin, sehingga anak diajak untuk bekerja sama, memahami tentang disiplin. Sehingga diharapkan nantinya pada saat prosesnya anak menyadari akan kesalahan apabila dia melakukan pelanggaran. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hari sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Di sini ada beberapa alat dan konsep disiplin positif. Yang pertama, misalkan saling menghormati. Kemudian yang ketiga, komunikasi yang efektif dan keterampilan memecahkan masalah. Di awal sudah saya sampaikan bahwa pada saat anak berbuat salah atau anak berbuat baik, anak mengikuti aturan, diharapkan kita harus memberikan solusi kepada mereka, memberikan arahan kepada mereka. Kenapa mereka berbuat salah? Dan harus seperti apa kesalahan itu bisa diperbaiki. Itu. Kemudian yang berikutnya, disiplin yang mengajarkan dan tidak primitif atau punisif. Maksudnya di sini adalah pada saat kita bicara tentang kondisi memperlakukan anak sekarang, tidak bisa kita samakan dengan memperlakukan aturan seperti anak-anak zaman dahulu. Kemudian yang kelima, berfokus pada solusi bukan hukuman. Setiap aturan pasti di dalamnya ada sanksi. Nah, dari sanksi itu diharapkan anak tahu bahwa sanksi adalah konsekuensi yang harus diterima seorang anak apabila melanggar. Jadi bukan hukuman, tetapi konsekuensi karena dia berbuat salah. Yang terakhir, pemberian dorongan atau bukan pujian. Maksudnya di sini, anak pun kalau selalu dipuji, dia akan membuat anak tersebut menjadi semakin bahwa oh saya bisa, tapi tanpa memperdulikan orang lain. Dia akan berikan motivasi, berikan dorongan bahwa apa yang sudah dia lakukan sudah benar dan harus terus dipacu, terus dimotivasi agar menjadi lebih baik. Nilai kebajikan universal yang kita lihat dari mulai keadilan, kejujuran, lurus hati, integritas, rajin, percaya diri, tanggung jawab, bersyukur, berprinsip, kasih sayang, komitmen, dan kesabaran, ini sebetulnya sudah ada di SMA 32. Terima kasih Bu Evi. Baik, saya melanjutkan untuk materi yang ketiga dan keempat, yaitu keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Kenapa harus keyakinan kelas? Biasanya di pikiran kita ketika kita kelas, maka kita selalu menggunakan kata-kata peraturan, gitu ya. Ketika peraturan itu ada di kepala kita dan itu disampaikan ke anak-anak pada saat proses pembelajaran, maka anak-anak akan merasa tertekan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu, nanti tidak perlu dijawab langsung, tapi nanti kita coba hendakkan sehingga nanti kita dapat jawabannya. Nah, ini yang biasa terjadi di dunia kita. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini pertanyaan nanti bisa jadi sebuah pertanyaan yang meneliti kita. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga
jarak 1,5 meter ini pada saat keadaan pandemi kemarin. Dan yang berikutnya, kenapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan. Nah, 3 pertanyaan besar ini nanti yang coba kita bisa diskusikan setelah kita bicarakan materi keyakinan kelas. Untuk mendukung keyakinan kelas, sebenarnya ada nanti kita bicara teori motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Biasanya kalau ekstrinsik itu berlaku terbatas, ya cepat hilang. Tapi ketika kita bisa memotivasi anak dan motivasi itu menjadi motivasi intrinsik mereka, maka motivasi itu akan mengendap lama dan bisa dijalankan, memotivasi anak betul-betul untuk menjalankan keyakinan kelasnya. Bisa dilihat lagi. Nah, ini contohnya Bapak Ibu keyakinan kelas. Nanti di belakang saya kasih video bagaimana membentuk keyakinan kelas di anak-anak. Memang perlu waktu, perlu proses ya. Hormat. Ya, jadi ketika ada kata hormat, maka kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Dari kata hormat itu anak-anak paham. Kita kasih pemahaman, anak-anak sudah nanti kita gali. Sebenarnya ketika kita hormat itu apa sih yang mesti terjadi di kelas kita? Apa yang seharusnya tidak terjadi di kelas kita? Kata bekerja, ya bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi satu kata aja sudah bisa mewakili banyak. Jadi tidak mengunci ya, tapi bisa nanti pahami filosofi anak-anak sendiri. Berikutnya diterima dan memiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ya, ini bagian dari Pak Ani. Luar biasa ini Bapak Ibu, karena nanti banyak prakteknya. Ya, silakan kepada yang saya hormati Pak Ani atau untuk melanjutkan paparan di pagi hari ini. Ya, semoga Bapak Ibu masih semangat ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko, paparannya beserta Bu Yvi sudah menyampaikannya. Masih semangat ya Bapak Ibu ya. Jadi memang belajar di guru penggerak ini cukup banyak pengetahuan baru ya, dari saya khususnya sendiri, yang dimana saya tidak pernah melakukan tahapan-tahapan itu. Ternyata tahapan yang biasa saya lakukan saya juga sudah baik, ternyata hal itu masih kurang gitu. Karena memang di sini kita terfokus pada motivasi diri dari anak itu kita ingin munculkan. Dan untuk memunculkan hal itu enggak gampang. Termasuk kita juga kadang hari ini baik, besok bisa berubah lagi. Begitu juga yang hari ini mungkin kondisi baik, tapi besok juga bisa berubah kembali. Di sini saya akan bahas 5 posisi kontrol. Ini contoh tampil besar ya, yang saya ambil, saya rangkum dari pembahasan 5 posisi kontrol ini. Ada 5, yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, yang terakhir manajer. Nah, posisi yang 4 di awal itu biasanya kita sering lakukan, tapi yang paling ujung manajer mungkin beberapa juga pernah melakukan, cuma nggak sadar posisi itu kita lakukan. Nah, dari mulai yang pertama nih penghukum pasti kita sudah tahu semua ya. Dari kita juga pernah melakukan hal itu. Anak sampai nggak bisa berkata-kata ketika kita menghukum. Jadi di sini 5 posisi kontrol adalah posisi kita dalam mendisiplinkan siswa. Ya, dari kelimanya itu nanti kita bakal tahu bedanya seperti apa melalui video yang akan saya tampilkan. Sebenarnya pengennya saya yang mendramakan video tersebut, tapi ini kurang pas gitu ya. Kemarin saya juga udah bikin tugas sama anak, ternyata enggak sebagus yang video saya ambil, saya potong-potong dari kementerian. Dan itu lebih jelas jadinya nanti. Contoh yang pertama ya, ini penghukum. Kalau kita lihat di situ, Bapak Ibu juga bisa baca, sudah jelas ya di situ. Yang terpenting di sini adalah dampak dari menghukum ini adalah cukup mengganggu, membekas di siswanya artinya. Dan ketika kita melakukan hal itu tanpa kita sadar, itu bikin anak tambah tidak menyukai kita pastinya.
mau belajar pelajaran kita juga ya nggak bakal bisa masuk di posisi yang pertama. Di posisi yang kedua, membuat merasa bersalah. Ini juga seringnya kalau kita bicara ya, kamu nih gitu ya, gara-gara kamu bapak jadi sedih, jadi susah, kan suka begitu ya. Tapi di situ secara langsung anak kan jadi, kok gara-gara saya nih, guru saya jadi sedih, jadi dia merasa ngedrop lagi. Padahal di situ bahaya. Jadi dia suka nanti meluapkannya bisa dua kemungkinan, bisa melukai diri sendiri atau juga melukai orang lain karena tidak bisa melampiaskan tadi. Poin yang ketiga, sebagai teman. Nah di sini saya juga nih pernah terapin ini sebagai teman. Jadi diajak ngobrol ya. Misalnya salah ya, kamu nih kemarin bisa ingat gitu ya, masih ngambil lagi. Dia maaf pak, udah gampang beberapa urusin kan soal gini ya. Jadi menganggapnya bahwa hal itu sepele buat anak, dan anak itu akan senang sama kita aja. Oh balik penanganannya harus dirembuk. Kalau gue bilang misalnya contoh ya, sama saya dia senang bakal ada agak enak gitu. Tapi kalau sama yang dia sebelin, dia malah berbuat yang aneh-aneh lagi gitu kan. Takut sementara aja, tapi orang yang nggak ada, udah dia melakukan kesalahan aja. Yang keempat, sebagai pemantau. Nah pemantau ini juga pernah kita lakukan juga. Jadi kalau yang pemantau ini kita harus capek dikit ya. Jadi kalau ada salah, jadi kamu salah terlambat jam segini sampai segini, nanti konsekuensinya apa? Kamu harus lakukan ini. Nanti bapak datang sana, kita tungguin, kita pantau benar nggak dikerjain. Misalnya tugasnya belum gitu ya, maka kita harus kerjain tugas, kita tungguin, kita lihat itu pemantau. Nah di sini kita pasti capek. Nah di dua tadi, teman dan pemantau, ini motivasi internal itu belum keluar karena masih ada kita situ. Teman, nah, kalau ada Hari, berarti kan kalau ada saya internalnya belum. Semua kemudian kalau yang pemantau, ya kalau saya pantau, kalau enggak ya balik. Nah yang di akhir itu adalah sebagai manajer. Manajer itu kita kayak diskusi, ngobrol sama anaknya. Kamu melakukan kesalahan apa, dicerita. Nah di situ kira-kira kamu pengen sesuatu hal yang baik nggak? Pasti kan anak pengen cerita juga. Kamu pengen jadi orang yang seperti apa? Nanti di situ dia kasih pilihan atau kasih waktu dia untuk berpikir agar siswa ini bisa memunculkan keinginan-keinginannya. Ya saya pengen jadi orang yang baik, terutama saya tidak akan mengulangi lagi seperti itu. Biar dia berpikir. Nah semua proses ini, ya namanya manusia ya, kembali lagi. Nanti dia akan kembali lagi. Tugas kita sebagai guru jangan bosan-bosannya untuk mengingatkan, melakukan poin-poin ini. Tapi yang terpenting adalah ada 5 posisi ini, ya yang kira-kira bisa mengganggu mentalnya anak itu jangan kita lakukan di 5 posisi ini. Nah ini segitiga restitusi. Bapak Ibu pasti tahunya segitiga biru ya. Restitusi kan kayak pengembalian. Kalau pajak berarti pengembalian. Restitusi pajak berarti pengembalian. Bayar pajak tidak disuruh bayar. Kalau ini restitusi segitiga ini mengembalikan proses anak ke kelompoknya agar menjadi manusia yang kembali baik gitu ceritanya. Nah segitiga ini adalah cara kita melakukan proses manajer tadi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan salah gitu. Pasti kita biar ketika dia melakukan salah itu kita jawab kamu nih nggak boleh. Jadi kita tanya biar dia merasa dia cerita salahnya apa. Terus kita improve lagi. Kamu tuh bukan satu-satunya orang yang pernah masalah, semua orang belum masalah gitu. Jadi dia merasa benar tuh atas kesalahannya, tapi nanti kita terapkan yang kedua, yaitu validasi tindakan. Itu nanyain, terus kamu maunya kayak gimana, enaknya gimana tuh. Iya, jadi solusinya di situ. Terus menanyakan keyakinan. Nah ini ya masalah dari Pak Jokowi ini keyakinan ini harus benar-benar matang. Kalau enggak segitiganya jadi segitiga apa tinggi
segitiga siku ya, nggak segitiga begini. Kalau keyakinannya nggak dapat gitu ya. Jadi anak kita harus paham. Makanya di materi bagian ini, bagian yang paling berat nih maksudnya memahami keyakinan sama aturan ya. Nah ini berat nih. Ya Bapak Ibu di sini kalau di video cakep ya, sesuai alur. Apakah kamu ingin memperbaiki masalah? Anak jawab enggak. Jadi tadi mau ya. Jadi juga anaknya mau. Terus kita yang tadinya benar jadi nggak mau sabar aja naik lagi banyak. Padahal kita mau jadi manajer, akhirnya jadi penghukum. Nah, kayak gitu. Jadi di bagian ini memang sesuatu hal yang penting pada saat kita menstabilkan identitas, kita menanyakan ke anak, terus ketika dia tadi emosi, kita sedikit membenarkan apa yang dilakukan dulu gitu ya, sambil nanti kita perbaiki. Bukan dia salah, dia salah terus kamu sih gitu nggak boleh gitu. Jadi menyalahkan ya nasi. Kita terima dulu dia dengan cerita dia, terus kita juga menyambut dia dengan membenarkan, tapi nanti kita perbaiki di bagian tengahnya. Nah, kita coba. Maaf ya saya nggak baca. Saya cuma improve aja. Nah ini validasi tindakan salah. Kita perlu. Jadi kalau salah tuh kita harus tahu versinya dia kayak gimana. Kita tanya, biarkan dia cerita. Sampai nanti kita tanya lagi hal kayak gitu salah nggak? Kalau dia bilang salah, berarti dia paham bahwa itu kali salah. Mungkin tadi karena emosi, karena satu dan lain hal, sehingga membuat dia harus melakukan itu. Jadi untuk validasi tindakan dan kita harus paham benar di sini supaya siswanya menyadari atas kesalahan yang dilakukan.